Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proses costing chapter 18 yang akuntansi manajemen 1. Inilah anggota-anggotanya. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Salam Safir Sukulo, NIM-nya 2020-852. Saya dengan Muhammad Safarul Barok dengan NIM 2022-895. Saya Muhammad Fadil Mainrata, NIM 2022-80105. Saya Naila Atika Zahra dengan NIM 2023-767. Saya Jihan Nadila dengan NIM 2023-757. Nah, di sini yang pertama tuh ada definisi proses costing. Proses costing adalah sistem perhitungan biaya untuk produk yang sifatnya identik dan diproduksi secara massal. Metode ini cocok untuk perusahaan yang menghasilkan produk dalam jumlah besar dan seragam, seperti pabrik tekstil, pabrik kimia, dan industri makanan. Tujuan utama proses costing adalah menentukan biaya produksi per unit produk dalam setiap tahap produksi. Nah, di sini selanjutnya tuh ada job costing versus proses costing. Job costing adalah produk berbeda dan dapat diidentifikasi. Setiap job menggunakan sumber daya yang berbeda, sehingga kita tidak dapat membebankan produksi yang sama untuk setiap job. Nah, kalau proses costing adalah sistem perhitungan biaya untuk produk yang sifatnya identik dan diproduksi secara massal. Karena produk identik dan diproduksi secara massal, maka biaya produksi untuk setiap unitnya adalah sama. Apa sih perbedaan proses costing dan job costing? Nah, sudah dijelaskan dengan teman saya tadi, Fadil. Oke, selanjutnya ada bagaimana cara biaya dalam proses costing, yaitu pertama, direct material. Itu direct material ditambahkan ke dalam proses produksi dalam satu waktu, bisa dalam satu waktu dan bisa di awal proses. Di tengah juga bisa atau di akhir juga boleh. Terus habis itu ada conversion cost. Conversion cost itu bahan baku dikonversikan ke dalam proses produksi sepanjang proses produksi berjalan gitu. Yaitu contohnya ada direct labor gitu kan, terus ada MOH seperti itu. Kayak ini contoh kasus yang tadi saya jelaskan ya di slide sebelumnya. Ini contoh kasus tingkat penyelesaian proses produksi. Pertama, ada tingkat penyelesaian proses produksi sudah mencapai 90% seluruh bahan baru ditambahkan pada soal. Oke, berarti kan awal proses produksinya itu kan 100%. Itu udah rumusnya dari rumus proses costing ini gitu. Nah, kalau misalnya 90% sudah ditambahkan ke bahan baku, berarti udah hampir mau jadi 80% gitu. Nah, terus kalau misalnya akhir proses produksi, itu berarti kan yang sudah akhir sudah selesai gitu. Jadi DM-nya itu 0% gitu. Nah, CC-nya itu menjadi 80% seperti itu. Selanjutnya ada contoh kasus yang kedua. Soalnya itu persediaan akhir sudah mencapai proses produksi hingga 75% bahan baku ditambahkan dalam 3 tahap. Nah, tahap yang pertama itu sebanyak 20% ditambahkan saat awal proses. Yang tahap kedua itu sebanyak 45% ditambahkan saat 50% proses. Dan tahap ketiga itu sebanyak 35% ditambahkan saat akhir proses. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Kak Sadam, conversion cost itu kan bahan baku yang dikonversikan ke dalam proses produksi sepanjang proses produksi berjalan. Nah, makanya itu hingga 75% bahan baku. Makanya conversion cost-nya itu 75%. Nah, untuk direct materials-nya itu direct material kan ditambahkan ke dalam proses produksi ke dalam satu waktu. Nah, maksudnya kan bisa pada saat awal proses, pada pertengahan proses, atau pada akhir proses. Karena 75% pada saat awal proses berarti DM 20% ini sudah masuk. Berarti 20%-nya sudah. Nah, selanjutnya 75% sebanyak 45% ditambahkan saat 50% proses. 50% berarti kan sudah lewat dari 75%. Makanya 45%-nya dimasukin. Selanjutnya tahap ketiga itu sebanyak 35% ditambahkan pada saat akhir proses. Nah, karena conversion cost-nya itu baru sampai 75%, makanya
tahap ketiga ini belum sampai. Jadi direct materialnya itu hanya dari 20 ditambahkan pada saat awal proses dan pertengahan proses, yaitu 20% ditambah 45% itu sama dengan 65%. Di sini ada 2 tipe dalam proses costing, yaitu weighted average method, yaitu tidak membedakan perlakuan beginning work in process dan current work in process. Yang kedua, first in first out atau disebut FIFO. Terdapat perbedaan perlakuan beginning work in process dan current work in process. Selanjutnya ada 5 step proses costing. Yang pertama itu hitung physical unitnya, yaitu menghitung berdasarkan unit fisiknya. Step 2 ada hitung equivalent unit, yaitu menyetarakan unit. Step 3 ada hitung total cost to account for, yaitu menghitung total cost. Yang step 4 hitung cost per equivalent unit, yaitu step 3 dibagi step 2. Selanjutnya step 5 yaitu hitung total cost accounted for atau assignment cost. Caranya step 2 kali step 4. Nah, berikut ini contoh soal untuk metode weighted average dan metode FIFO. Nah, yang pertama itu ada departemen assembly. Nah, yang pertama tadi kan disuruh hitung, step satunya itu hitung physical unit. Physical unit itu dimulai dari WIP beginning. WIP beginning itu adalah jumlah barang atau unit yang diproduksi dari bulan lalu. Namun prosesnya itu belum selesai diproduksi sehingga dilanjutkan pada proses produksinya tuh di bulan ini. Nah, didapatnya itu dari ini work in process beginning inventory itu 225. Taruh di sini. Nah, selanjutnya itu ada started during current period. Nah, started during current period itu jumlah barang yang proses produksinya itu baru dimulai bulan ini, yaitu bulan Maret. Didapat dari started during March. Ini 275. Nah, ditotalin. Nah, itu namanya to account for itu sebenarnya 500. Nah, selanjutnya itu step 2. Step 2 itu hitung equivalent unit. Dimulai dari completed and transferred out during current period. Nah, completed itu yang udah selesai. Jadi itu to account for itu 500 itu ada dibagi lagi, ada yang udah selesai dan ada yang belum selesai. Nah, yang udah selesai ini namanya completed and transferred out during current period. Didapat dari completed and transferred out during March itu 400. Nah, selanjutnya itu work in process ending. Work in process ending itu kan artinya tuh belum selesai diproduksi di bulan ini. Makanya nanti bakal dilanjutin di bulan selanjutnya. Itu didapat dari work in process ending inventory itu 100. Ditotalin namanya accounted for yaitu 500 sama dengan 500. Itu harus sama. Nah, selanjutnya itu step 2 itu hitung equivalent unit. Completed and transferred out during current period itu udah pasti 100%. Jadinya makanya 400 dikali 100% untuk direct materialnya udah pasti jadinya 400. Conversion cost-nya juga sama. Udah pasti completed itu 100%, jadinya 400 dikali 100% itu sama dengan 400. Nah, work in process ending-nya itu direct material karena ditambahkan pada saat awal proses, artinya udah 100% nih direct material atau bahan bakunya di awal proses. Jadi makanya 100% dikali 100%. Nah, selanjutnya itu conversion cost didapat dari degree of completion of ending work in process itu conversion cost-nya itu 50%. Makanya 100 dikali 50% itu sama dengan 50. Nah, ditotalin lagi namanya equivalent units of work done in current period. Direct materialnya equivalent unitnya 500, untuk conversion cost-nya 450. Selanjutnya itu step 3. Step 3 itu hitung total cost to account for-nya. Step 3 itu sama step 1 itu hampir sama, dimulai dari work in process beginning. Work in process beginning dari direct material itu didapat dari 18.000 ini, dimasukin ke sini. Selanjutnya itu conversion cost-nya 8.100 ditaruh di sini. Nah, 18.000 dari direct material dan conversion cost
8.100 ini ditambahin ke total production cost 26.100. Nah, selanjutnya itu cost added in current period itu cost biaya yang baru mulai di bulan ini. Itu ada di sini total cost added during March itu dari direct materialnya tuh 19.800. Nah, dimasukin ke sini dan untuk conversion cost-nya itu 16.380. Ditotalin namanya total production cost itu 36.180 dan ditotalin ke bawah jadi 62.280, 37.800, 24.480. Selanjutnya itu step 4 hitung cost per equivalent unit. Cost incurred to date. Nah, kalau weighted average itu diambilnya dari totalnya yang 37.800 langsung ditaruh di cost incurred to date. Sedangkan kalau FIFO method itu diambil dari cost yang baru dimulai bulan ini aja itu nanti 19.800. Untuk metode weighted average 37.800 dan 24.480. Nah, dibagi sama equivalent unit of work done in current period. Ini dari sini 500 sama 450 dibagi hasilnya itu 75,6 untuk direct materialnya. Ini 75,6 per unit. Nah, untuk conversion cost-nya 54,40 per unit. Nah, selanjutnya itu step 5 hitung total cost accounted for atau assignment of cost. Step 5 ini sama kayak step 2 dimulai dari completed and transferred out. 32.40 ini didapat dari 75,6 per unit dan unitnya itu completed and transferred out itu 400. Jadi 400 dikali 75,6 itu 32.40. Nah, selanjutnya untuk conversion cost completed and transferred out itu didapat dari cost-nya, cost equivalentnya 54,40 dikali sama unitnya itu 400. Jadinya dapat 21.760. Totalnya itu 50, total ke sampingnya itu 52.000. Selanjutnya itu work in process ending. Work in process ending ini cost equivalent itu 75,6 dikali 100. Jadinya 7.560. Selanjutnya conversion cost equivalent itu 54,40 dikali unitnya itu 50 hasilnya 2.720. Jumlah ke samping jadi 10.280. Lalu total ke bawah itu jadi 62.280, 37.800, 24.480. Nah, total ini harus sama, total cost accounted for dan total cost to account for itu harus sama. Selanjutnya yang kedua ada departemen testing. Nah, jadi step satunya ada physical unitnya di sini. Terus ditulis di sini physical unit. Untuk work in process beginning-nya bisa lihat di soal 1 Maret 240. Tulis di sini. Lalu yang kedua ada transfer in during current period. Ini tuh diambil dari step 1 tadi. Yang ini 400. Masukin di sini. Lalu tuh dijumlahin semua dan itu adalah to account for yaitu 640. Selanjutnya step 2. Di sini kita tulis transfer in, direct materials, and conversion cost. Untuk completed and transfer out during current period itu semuanya 100% dikali 100% karena udah kelar semua dari departemen yang satu. 440. Ini ada nih bulan Maret 440. Tulis di sini, lalu ada work in process ending 200 dari soal 31 Maret. Dijumlahin semuanya accounted for 640. Untuk transfer in itu 440 dari 440 dikali 100%. Kenapa 100%? Karena barang itu udah jadi ditransfer ke sini, jadi udah 100%.
Selanjutnya direct materialnya juga 100% karena udah selesai complete and transfer out. Jadi 440 kali 100%. Lalu conversion cost juga 100%, 440 dikali 100%. Selanjutnya ada work in process ending 200 itu karena dia transfer in, jadi dikali 100% juga, 200 kali 100%, 200. Lalu direct materialnya 0 karena di sini di degree of completion-nya 0%. Jadi di sini 0 juga. Lalu conversion cost-nya itu 200 dikali 80% dari degree of completion. 200 kali 80% yaitu 160, tulis di sini. Lalu untuk ekivalen unitnya tinggal dijumlahin 400 tambah 200, 640, 440 tambah 0, 440, 440 tambah 160, 600. Selanjutnya untuk step 3, kita bikin di sini total atau total production cost, terus transfer in, direct materials, conversion cost. Untuk WIP beginning-nya 51.600 diambil dari untuk pertama transfer in dulu 33.600. Dari sini ada di soal 33.600, tulis di sini. Terus direct materialnya karena 0 jadi kita tulis 0. Terus conversion cost-nya 18.000 di sini, jadi kita tulis di sini 18.000. Terus ditotalin jadi 51.600. 18.000 tambah 0 tambah 33.600 sama dengan 51.600. Selanjutnya untuk cost edit in current period itu transfer in-nya 52.000 diambil dari step 1 yang ini di completed and transfer out 52.000. Kita pindahin ke sini 52.000. Terus direct materialnya 13.200 diambil dari soal 13.200 direct material. Terus conversion cost-nya 48.600, kita tulis di sini 48.600. Lalu dijumlahin 48.600 tambah 13.200 tambah 52.000 sama dengan 113.800. Lalu dijumlahin lagi di total cost to account for 51.600 tambah 113.800 sama dengan 165.400. Transfer in-nya dijumlahin juga 85.600. Direct materials-nya juga ditambahin 13.200. Conversion cost-nya juga ditambahin jadi 66.600. Selanjutnya untuk step 4 ada cost incurred to date. Ini kita ngambil dari total cost to account for yang bagian ini. Karena kalau weighted tuh ngambilnya yang bagian total cost. Kalau FIFO ngambil yang cost edit ini. Jadi kita tulis di sini 66.000, 13.200 sama 85.600. Dibagi sama ekivalen unit yang udah kita cari sebelumnya. Di sini 640 untuk transfer in, kita tulis di sini. Untuk direct materials, kita tulis di sini 440. Untuk conversion cost, kita tulis di sini 600. Lalu 85.600 dibagi 640 ketemu $133,75 gitu. Cost per equivalent unit. 13.200 bagi 440 ketemu $30. 66.600 dibagi 600 ketemu $111. Selanjutnya step 5 ada assignment of cost. Yang pertama ada completed and transfer out. Itu yang transfer in-nya 58.850 dapat dari sini, dari equivalent cost per equivalent unitnya 133,75 dikali 440 yang sini completed ketemu 58.850. Yang direct material juga dari $30 dikali 440 dikali 440 ketemu 13.200. Yang conversion cost juga 111 dikali 440 48.840. WIP ending itu dari lalu ditotalin ketemu 120.890. Dan untuk WIP ending juga
tinggal cost per equivalent unit 133,75 dikali 200 ketemu ini. Lalu ini juga $30 dikali 0, terus $111 dikali 160, 17.760 dijumlahin semua ketemu 44.510 ini. Terus dijumlahin di total cost accounted for, ini dijumlahin semua ketemu 165.400. Lalu ini transfer in juga dijumlahin ketemu 85.600, direct material dijumlahin ketemu 13.200, conversion cost dijumlahin ketemu 66.600. Nah, selanjutnya di sini ada method FIFO. Nah, step 1 tuh ada physical unit. Yang pertama tuh work in process beginning 225. Selanjutnya ada started during current period itu 275. Selanjutnya ada to account for 500. Nah, step kedua tuh ada direct material dan conversion cost itu complete and transferred during current period itu from beginning work in process itu 225, di direct materialnya itu 0, conversion cost-nya itu 90. Nah, di bawahnya itu ada started and complete itu physical unitnya 175, di direct materialnya itu 175, di conversion cost-nya itu 175. Nah, di selanjutnya itu work in process ending. Di physical unit itu 100, di direct material itu 100, di conversion cost itu di conversion cost itu 50. Accounted for di physical unit itu totalnya 500. Terus selanjutnya ada equivalent unit of work done in current period. Nah, di sini tuh totalnya itu di direct material tuh 275, di conversion cost itu 315. Selanjutnya itu step 3 ada total production cost, direct material, dan conversion cost. Work in process beginning itu di total production cost itu 26.100, di direct material itu 18.000, di conversion cost itu 8.100. Selanjutnya itu ada cost added in current period itu di total production cost itu 36.180, di direct material itu 19.800, di conversion cost itu 16.380. Selanjutnya itu ada total cost to account for, total production itu cost itu semuanya total itu 62.280, di direct material itu total 37.800, di conversion cost itu 24.480. Nah, selanjutnya itu di step 4 itu ada cost added during period itu di direct material itu 19.800, di conversion cost itu 16.380. Nah, di bawah selanjutnya itu di fit by equivalent unit of work done in current period itu di direct material 275, di conversion cost itu 315. Selanjutnya itu cost period equivalent unit of work done in current period itu di direct material itu totalnya 72 per unit, di conversion cost itu 52 per unit. Selanjutnya step 5 itu assignment of cost. Good unit complete and transfer out itu work in process beginningnya di physical unit 26.100, di direct material itu 18.000, di conversion cost itu 8.100, di cost added to beginning work in process in current itu 4.680, di direct material itu 0, di conversion cost itu 4.680. Total from beginning inventory itu 30.780 di physical unit. Started and complete itu 21.700, di direct material itu 12.600, di conversion cost itu 9.100. Terus selanjutnya total cost of unit complete and transfer itu physical unitnya tuh total 52.800. Terus selanjutnya work in process ending itu physical unit 9.800, di direct material 72.800, di conversion cost itu 2.600. Nah, itu totalnya semua total cost and accounted for itu di physical unit 62.280,
di direct material itu 37.800, di conversion cost itu 24.480. Di sini ada departemen 2 testing. Bulan Maret. FIFO method. Work in process beginning step 1 yaitu physical units-nya ada 240. Transferred in during current period physical units-nya ada 400. To account for physical units-nya ada 640. Step 2. Completed and transferred out during current period. Transferred in 0, direct materials 0, conversion cost 0. From beginning work in process, physical units-nya ada 240, transferred in 0, direct materials 240, conversion cost ada 90. Started and completed, physical units-nya ada 200, transferred in 200, direct material 200, conversion cost-nya ada 200. Selanjutnya yaitu work in process ending. Di physical units-nya ada 200, transferred in 200, direct materials-nya ada 0, conversion cost-nya ada 160. Equivalent unit of work done in current period, transferred in-nya ada 400, direct materials-nya ada 440, conversion cost-nya ada 450. Selanjutnya step 3. Work in process beginning yaitu total production cost-nya ada 51.600, transferred in-nya ada 33.600, direct materialnya 0, conversion cost-nya 18.000. Selanjutnya cost added in current period yaitu 114.280, transferred in-nya 52.480, direct materialnya ada 13.200. Conference cost-nya ada 48.600. Total cost to account for total production cost-nya ada 165.880, transferred in-nya 86.080.000, direct materialnya 13.200. Conversion cost-nya 66.600. Selanjutnya step 4. Cost added during period yaitu physical unit-nya 0, transferred in-nya 52.480, direct materialnya 13.200, conversion cost-nya yaitu 48.600. Divide by equivalent units of work done in current period. Transferred in-nya 400, direct materials-nya 440, conversion cost-nya 450. Selanjutnya cost per equivalent unit of work done in current period yaitu transferred in-nya 131,2 per unit. Direct materials-nya 30 per unit. Conversion cost-nya 108 unit per unit. Selanjutnya ada step 5. Assessment of cost completed and transferred out yaitu work in process beginning. Physical unit-nya ada 51.600, transferred in 33.600, direct materials-nya 0, conversion cost-nya 18.000. Selanjutnya cost added to beginning work in process in current. Physical unit-nya ada 16.920, transferred in-nya 0, direct materials-nya 7.200, conversion cost-nya 9.720. Selanjutnya ada total from beginning inventory yaitu 68.520, transfer in-nya 0, direct materials-nya 0, conversion cost-nya 0. Selanjutnya ada started and completed yaitu 53.840, transfer in-nya 26.240, direct materials-nya ada 6.000, conversion cost-nya 21.600.
Selanjutnya yaitu total cost of units completed and transfer. Ya, physical unitnya ada 122.360, transfer in-nya 0, direct materials-nya 0, conversion cost-nya 0. Selanjutnya ada work in process ending. Physical units-nya ada 43.520, transfer in 26.240, direct materials 0, conversion cost yaitu 17.280. Yang terakhir ada total cost accounted for. Physical units ya ada 165.880, transfer in 86.080. Direct materials-nya ada 13.200. Conversion cost-nya ada 66.600. Sekian dari presentasi dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.